Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina. Wa lailatul qadri fihi qad nazalat. Tuba liman talabaha kama thabat. Amma ba'd. Para viewer yang budiman dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, jumpa lagi kita dalam Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Dalam episode Ramadan berkisah kali ini, kita akan mengenang perjalanan sejarah perjuangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika mereka bahu-membahu berjuang memajukan kesejahteraan masyarakat di kota Madinah. Rasulullah SAW, para sahabat dan kaum muslimin, mereka gigih berjuang menata peradaban, membangun kemajuan di berbagai bidang. Ya, tujuannya hanya satu, supaya masyarakat Madinah menjadi masyarakat madani, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiaan, saling tolong-menolong. Dan ini sungguh-sungguh secara serius dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat serta kaum muslimin. Pada saat itu di Madinah tidak hanya kaum muslimin yang tinggal, ada golongan suku-suku Yahudi ya yang dipimpin oleh suku dari Bani Quraisyah dan Bani Nadir. Ya, mereka ini dulunya memerangi kaum muslimin ketika di Makkah. Nah, ketika melihat kondisi kaum muslimin di Madinah yang terus tumbuh mengalami kemajuan, mereka khawatir. Ya, kaum Yahudi ini cemas, ya, khawatir karena mereka ini minoritas. Ya, jumlah kaum muslimin lebih banyak sehingga mereka merasa tidak aman. Lalu mereka mengajukan yang namanya jaminan keamanan. Maka dibuatlah perjanjian ya antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan ketua dari suku kaum Yahudi, yaitu Bani Quraisyah dan Bani Nadir. Dibuatlah namanya Piagam Madinah. Isi dari kesepakatannya diantaranya adalah kaum muslimin dan kaum Yahudi harus hidup berdampingan, saling menghormati, saling melindungi, tidak boleh bermusuh-musuhan, dan harus saling menjaga. Jikalau ada ancaman musuh dari luar, harus bekerja sama untuk mempertahankan kota Madinah. Nah, usai terjadi kesepakatan tersebut, ya, kehidupan berjalan dengan jauh lebih baik. Nah, Masjid Nabawi adalah tempat yang menjadi sentra dari pembangunan peradaban Muslim pada saat itu. Jadi masjid yang didirikan oleh Rasulullah di samping rumah beliau yang sederhana itu tidak hanya berperan sebagai tempat untuk ibadah, tetapi juga menjadi pusat dakwah Islam. Ya, jadi di masjid itu Rasulullah SAW memberikan pendidikan, pengajaran. Ya, jadi masjid itu menjadi tempat-tempat kajian-kajian ilmiah. Masjid menjadi tempat untuk pengembangan diri. Sehingga banyak itu ya santri-santrinya Rasulullah ya, para sahabat kaum muslimin bahkan yang jauh-jauh datang untuk menimba ilmu kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang sebelumnya sudah menimba ilmu kepada Rasulullah SAW. Nah, mereka ini datang ya berbondong-bondong, jumlahnya kadang 400 ya, kadang 300. Dan karena mereka ini kebanyakan tidak memiliki tempat hunian,
maka mereka tinggal di serambi Masjid Madinah ya, di bagian belakang. Nah, mereka tinggal di situ, dijadikan itu asrama. Jadi mereka belajar, mereka ibadah, mereka berdakwah dan melakukan kegiatan untuk memajukan masyarakat ya, sentralnya di Masjid Nabawi. Jadi ketika bangun tidur, di kaum muslimin itu berbondong-bondong ya, datang ke masjid menunaikan sholat subuh, kemudian mereka usai sholat berdoa ya, berdiskusi dan seterusnya. Kemudian karena masih pagi hari, di halaman Masjid Madinah itu sangat luas ya dan banyak pasir, mereka melakukan aktivitas olahraga ya, untuk membangun kesejahteraan, kekuatan fisik. Nah, mereka banyak melakukan aktivitas seperti main perang-perangan gitu, berlatih pedang, naik kuda, ada yang latihan grappling ya, gulat gitu, martial art kalau sekarang. Untuk apa? Ya untuk menjaga ketahanan fisik. Selain fisiknya sehat dan suatu waktu ada serangan ya, ancaman dari pihak luar, mereka bisa mempertahankan. Sehingga Islam semakin tumbuh berkembang, lingkungan masjid juga dijadikan sebagai area untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Ada aktivitas perdagangan di situ. Jadi usai berdagang, ketika dengar suara azan, mereka berbondong-bondong ke masjid menutup dagangannya ya. Sehingga kaum muslimin pada saat itu secara spiritual hubungannya dengan Allah, hablum minallah, baik. Dengan masyarakat juga baik, hablum minatasnya baik. Mereka fisiknya sehat, ekonominya mapan, dan mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong ya, saling peduli satu sama lain. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, kemudian yang pandai mengajarkan kepada yang belum paham. Inilah terjadi kondisi masyarakat yang ideal, masyarakat madani ya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, melihat kondisi pertumbuhan kaum muslimin yang luar biasa ini ya, kaum Yahudi tersebut khawatir nih. Nah, mereka ini kemudian bersekongkol dengan musuh kaum kafir Quraisy. Mereka ya membuat huru-hara. Mereka mengancam kaum muslimin secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, melakukan pembunuhan gelap, memfitnah, bahkan nyaris Rasulullah SAW menjadi target pembunuhan mereka. Ya, Masya Allah ini. Nah, akhirnya ketika kerasan ini terbaca, banyak yang mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah panggil ketua, kepala suku dari kaum Yahudi ini, dan dibatalkan perjanjian karena mereka telah berkhianat. Kemudian Rasulullah meminta mereka keluar dari kota Madinah. Ya, akhirnya Madinah menjadi kembali aman, nyaman, sejahtera. Kita berharap negara kita juga menjadi masyarakat madani seperti Madinah. Masyarakat yang baldatun, toyibatun, warobun bukuhufur, toto titi tentrem, kerto raharjo. Berkah dari kita meneladani ya sifat-sifat Rasulullah SAW, mencintai beliau ya, dan para sahabatnya, insyaallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan penuh makna. Marilah kita berbanyak ibadah untuk menggapai hidayah. Ramadan berkisah bersama Azwadi Kamilah. Ramadan berkisah penuh hikmah dan berkah.